Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Bambang Asdianto Pribadi atau dengan yang kita kenal dengan nama Coach Bing. Coach Bing, gimana kabarnya Coach Bing? Alhamdulillah baik, apa kabar? Pak Ridwan? Baik-baik, Coach Bing. Minal aidin wal faizin, selamat lebaran dulu. Minal aidin wal faizin juga buat Pak Ridwan dan semua pendengar di sini. Ya, Coach Bing, kita mau ngobrol-ngobrol ini pas lagi weekend, pas banyak event yang tertunda gara-gara COVID-19 ini. Jadi mungkin dengan adanya waktu ini kita bisa bicara dengan Coach Bing yang biasanya sibuk. Tapi ngomong-ngomong, kesibukan belakangan ngapain aja Coach Bing? Belakangan mungkin baca buku, ngikut webinar, dan juga ngisi beberapa webinar juga sih. Kebetulan statistik planning di kelas saya udah selesai, kayaknya mau bikin kelas lagi kok. Nah, ini hal-hal yang menarik nih dari Coach Bing ini, karena bukan hanya sekedar pelatih basket, tapi juga pelatih basket yang mendalami mengenai statistik di basket itu. Ini baik sekali sebelum kita masuk ke segmennya yang ingin kita bicarakan ini. Dari perspektif Coach Bing sendiri yang involve ya, yang banyak menggunakan statistik. Secara statistik, angka statistik apa yang paling menonjol dari IBL 2020 ini? Oke, Bung. Menurut saya ada satu hal yang menarik ya. Ini yang saya tunggu-tunggu dari beberapa tahun ke belakang. Jika saya menghilangkan pertandingan Indonesia Patriot, tim nasional, bahwa rata-rata margin point di pertandingan kita untuk di tahun ini adalah 10 poin. Dan ini adalah margin terkecil dari 10 tahun terakhir Liga Bola Basket Profesional. Menurut saya ini sudah luar biasa sih. Artinya, semua tim lebih makin berimbang lah. Kalau 10 poin, kalau dulu-dulu kan masih 13 poin, 15 poin gitu sih. Kira-kira dari kacamata Coach Bing sendiri, apa yang menyebabkan hal ini terjadi di IBL 2020? Ada beberapa hal yang saya amati. Yang pertama, memang kemampuan offense dari liga, artinya average di liga itu setiap tahunnya meningkat. Lalu mungkin di musim ini karena beberapa pemain dijadikan satu di Indonesia Patriot, maaf. Jadi yang jagoan-jagoan di tim kan mungkin jadi berkurang kali ya. Nah, jadi akhirnya setiap tim itu bisa lebih berimbang gitu kali. Dua hal itu kali yang bisa saya sampaikan saat ini. Dampak dari adanya Indonesia Patriots ya, pemain ditarik ke timnas, jadi ada beberapa tim yang pemain pilarnya ditarik ke sana sehingga menyebabkan kompetisi semakin berimbang gitu. Iya. Pernah nggak Coach Bing mengamati apabila kita memisahkan gitu, bagaimana kontribusi dari pemain asing dan pemain lokal? Iya, peningkatan, jadi seperti saya bilang tadi, kita setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini kemampuan offense di Liga Basket tertinggi di Putra ini kita semakin naik. Nah, pada saat kita memakai pemain import, itu 2016-2017 kita di awalnya, itu naiknya sih lebih signifikan daripada sebelumnya. Tentang efisiensi offense ya, saya bilang hal ini aja. Dan ini memang terbukti sih, naiknya itu lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya sampai dengan musim terakhir ini. Walaupun kita belum tahu ya musim ini berakhirnya seperti apa nantinya. Kalau dari spesifik, kalau kita secara khusus mengamati dari pemain lokal, bagaimana kontribusi pemain lokal di IBL 2020 ini dibandingkan dengan musim sebelumnya? Ya, menurut saya cukup merata kontribusi pemain lokal ya. Saya coba beberapa hari kemarin untuk mengutak-atik angka ya, karena ada COVID ini kan, mengutak-atik angka tentang pemain lokal dan lain sebagainya. Saya menemukan hal yang luar biasa, ada di Prawira, ada di Amarta Hang Tuah, ada di Satria Muda. 3 tim ini pemain lokalnya itu hampir merata sih di antara 3 ini ya. Dan mereka berperannya nggak benar-benar yang gap-nya terlalu jauh sama pemain importnya. Jadi 3 tim ini sih menurut saya bakal stabil sampai akhir nanti menurut saya. Jadi ada 3 pemain dari Amarta Hang Tuah, Satria Muda Pertamina, dan Prawira Bandung.
Ya, maksud saya pemain lokal dari 3 tim itu Ya. perannya itu rata gitu sih. Oh. Kalau umpamanya kita lihat dari Prawira Bandung, kita ambil contoh Prawira Bandung. Ya. Apakah ini dampak dari performa yang luar biasa dari pemain tertentu seperti Arif Hidayat umpamanya? Ya, saya nggak menyorotin Arif Hidayat aja ya, tapi kalau saya rata-rata ada namanya percentage possession di Garuda itu pemain lokalnya itu mencapai 17 hampir 18% malah. Jadi bisa dikatakan kalau seandainya ada 5 orang, 3 orang pemain lokalnya ini memiliki apa namanya peran yang 18%. Jadi artinya kan 2 pemain import ini perannya 46% ya 23%, antara 23 sama 18% ini kan jaraknya nggak jauh banget gitu loh maksud saya tuh. Jadi menurut saya Prawira, Amarta Hang Tua, dan Satria Muda punya hal-hal yang seperti itu sih. Kalau kembali lagi ke Prawira, karena Prawira ada satu kasus yang sedikit unik ya dibandingkan dengan dua tim yang disebutkan lain, karena mereka juga menggunakan jasa dari Coach Gibi di tahun pertama mereka. Apakah ini juga salah satu faktor juga yang berperan dari data statistik yang Coach Bing amati? Ya, saya rasa itu faktor terbesar ya. Ada Coach Gibi, terus tadi Korwan juga nyebutin ada Arif Hidayat di situ. Lalu penampilan luar biasa dari Dista Pratama dan Raymond Sariputra, Hans Abraham juga, dan juga Firman Dwi Nugroho di situ. Luar biasa sih mereka. Saya ada catatan khusus untuk Coach Gibi pada saat beliau menangani Setapak musim lalu. Setapak adalah juara liga profesional tertinggi di Indonesia yang bermain paling pelan. Maksudnya paling pelan itu dia bermain hanya dengan 70 possession per game. Dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2010, tidak ada juara yang bermain sepelan itu. Artinya memang Coach Gibi menekankan tentang efisiensi serangan itu sih. Yang akhirnya tergambar sekarang di Prawira seperti apa. Tadi ternyata pertanyaan saya berikutnya udah dijawab duluan sama Coach Bing. Itu tadi pertanyaan pendahuluan sebelum saya tanya bagaimana dampaknya dibandingkan antara Setapak dan Prawira peran Coach Bing gitu. Tapi udah dijawab duluan sama Coach Bing. Udah ketahuan kok. Coach Bing, kalau dibandingkan dengan kalau dilihat dari kacamata statistik ya, salah satu hal yang membedakan dari musim-musim sebelumnya adalah dua hal dari kebijaksanaan IBL, yaitu menambah satu lagi pemain import di tiap tim menjadi 3 orang, dan juga membatasi tinggi badan dari pemain asing ini hanya 2 meter gitu. Dari kacamata Coach Bing sendiri, dampak apa dari peraturan ini, terutama dilihat dari segi statistik? Ya, untuk yang pertama dengan menurunnya batasan tinggi badan itu, saya melihat field goal percentage kita menurun ya dibanding dengan musim lalu. Jadi, tapi menurunnya nggak terlalu drastis juga sih, dan poin per game-nya juga menurun juga, dan nggak terlalu drastis juga daripada musim lalu. Tapi untuk penambahan satu pemain asing lagi jadi 3, saya rasa ini nggak jadi perbedaan yang mencolok, karena tetap juga kan yang di lapangan adalah 2 pemain asing sih. Jadi perbedaannya nggak mencolok. Cuma dari segi statistik, saya mengamati ada field goal dan poin per game-nya yang turun, cuma 2 poin sih per game-nya turun. Coach Bing juga mengamati juga performa dari Indonesia Patriots dan juga timnas Indonesia. Ya, tentu saja sih. Nggak, ini ada kaitannya dengan dampak dari pemain import ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia Patriots ini atau timnas Indonesia, tentunya keberadaan dari Lester Prosper dan Brandon Jawato ini lumayan mendominasi ya, sehingga bisa istilahnya itu mampu berperforma apik di IBL 2020 ini. Dampak apa dengan dari segi statistik ya, ketika 2 orang ini absen di FIBA Asia Cup, apa yang hilang dari Indonesia, timnas Indonesia? Tidak hanya secara fisik dari mereka, tapi statistik apanya yang kita langsung drastis berkurang gitu? Oke, so jadi kita ngomongin masalah bagaimana performa Indonesia Patriot dengan Lester dan Brandon ataupun tanpa mereka berdua. Seperti kita ketahui kalau di liga itu Indonesia Patriot kan tim yang paling jago di offense ya. Pastilah paling jago banget di offense, walaupun di defense tim lain yang paling jago sih. Dan di FIBA Asia itu saya lihat field goal-nya menurun drastis, malah
lalu ada di offense, kemampuan rebound dan juga turnover. Kalau menurut saya 3 poin ini yang membuat Indonesia benar-benar kehilangan dari sosok Lester Poppers dan Brandon Jawatu sih. 3 hal ini yang paling kelihatan sih. Kalau seandainya mereka kembali dan kemudian di pertandingan berikut kan timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand. Kalau dilihat dari data performa mereka selama IBL 2020 ini, harapan apa yang bisa diberikan kepada fans basket Indonesia bagi performa Indonesia melawan Thailand? Yang bisa dipastikan adalah penampilan timnas Indonesia akan jauh lebih baik daripada sebelumnya, walaupun kita nggak bisa menyanyikan sebuah kemenangan ya, karena kemarin Thailand pada saat lawan Korea juga luar biasa banget. Tapi yang bisa dipastikan sih jauh lebih bagus daripada penampilan kemarin di Kelabagan yang kemarin pada saat kita lawan Filipina dan juga Korea. Oke. Coach Bing, sekarang karena Coach Bing juga aktif juga ya di bola basket putri juga, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit mengenai performa dari Sri Kandi Cup musim ini. Ya, musim ini Sri Kandi Cup menarik sih. Kita 6 tim itu gamenya ketat-ketat, bahkan sampai overtime juga. Bahkan di preseason pun kejadian tuh overtime. Lalu sampai dengan seri kedua kemarin juga ada beberapa pertandingan yang harus ketahui pemenangnya sampai di detik-detik akhir, bahkan bukan hanya menit akhir ya, detik-detik akhir. Menurut saya sih kompetisinya semakin kompetitif. Itu sih kalau menurut saya sampai dengan seri kedua kemarin di Jakarta. Pertanyaan terakhir, Coach Bing. Dari kacamata Coach Bing sendiri, apa yang bisa diimprove dari IBL 2020 ini dengan data yang Coach Bing miliki? Menurut saya kebijakan liga dan perkembangan bola basket Indonesia di beberapa tahun ini memang ada yang bilang jalan di tempat, ada yang bilang lebih bagus dan lain sebagainya, tapi salah satu hal yang tidak bisa dibantah adalah difference point per game rata-rata adalah 10 game tanpa mengikut sertakan Indonesia Patriot ya. Dan menurut saya ini langkah yang baik, dan terus beberapa tahun terakhir, terutama 3 tahun terakhir, bahwa memang tim yang jago di offense ataupun di defense di regular season dia bakal jadi juara juga dengan sistem final yang best of 3 dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya lebih bagus daripada langsung satu game final. Menurut saya hal-hal yang positif ini bisa dilakukan terus, apalagi ditambahi dengan jumlah pertandingan di regular season-nya. Menurut saya itu akan lebih menarik sih. Tapi kalau dari data yang dimiliki Coach Bing, data statistik yang dimiliki Coach Bing, bisa sebutkan 3 tim mana yang punya kans paling besar seandainya musim IBL 2020 ini dilanjutkan, 3 tim mana yang memiliki kans paling besar untuk bisa menjuarai IBL musim ini? Ya, saya akan sebutkan NSH, Pelita Jaya, dan Satria Muda. Kalau boleh 4 ya, Bung. Oke. Satunya adalah Prawira. 4 tim itu sih. 4 itu ya. Berdasarkan data statistik, 4 tim itu yang memiliki kans terbesar ya untuk bisa menangi. Oke. Iya. Oke, Coach Bing, thank you bincang-bincang singkatnya sore hari ini. Thank you. Stay safe, oke? Jadi jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita berdoa semoga kita bisa menyaksikan game-game basket Indonesia kembali normal. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Bung Ridwan. Saling mendoakan, saling memotivasi. Amin. Thank you.